Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang membolak-balikan hati, yang dengan kekuasaannya menenangkan jiwa siapa saja yang ia kehendaki, dan menjadikan gelisah siapa saja yang ia biarkan tersesat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sosok pemilik hati yang paling suci yang pernah berdiri di atas bumi ini, dan tempat keluarnya cahaya hidayah yang menerangi jagat raya. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, jika manusia mencari ketenangan pada harta, ketenangan itu sirna saat kemiskinan datang. Jika ia menggantungkan ketenangan pada manusia, ketenangan itu hilang ketika manusia itu pergi. Jika ia menggantungkan ketenangan pada jabatan, ketenangan itu runtuh ketika jabatan itu dicopot. Namun Allah memberi kita satu jalan yang tidak pernah runtuh, hati yang selamat atau qalbun salim. Bukan harta, bukan anak, bukan status, bukan juga popularitas. Allah menegaskan, hari ketika harta dan anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 88-89. Dalam ayat itu Allah tidak menyebut jenis ibadah, tidak menyebut jumlah sholat, tidak menyebut banyaknya sedekah. Allah hanya menyebut hati. Mengapa demikian? Karena seluruh ibadah yang baik lahir dari hati yang baik. Dan seluruh maksiat, seluruh gelisah, seluruh kehancuran hidup, semuanya lahir dari hati yang rusak. Menurut Ibnu Katsir, qalbun salim adalah hati yang bersih dari syirik dan bersih dari setiap penyakit batin. Menurut Al-Qurtubi, hati yang tidak berpaling kepada selain Allah. Menurut Ibnu Qayyim dalam Lighafatul Lahfan, qalbun salim adalah hati yang hidup, yang seluruh tujuannya hanya untuk Allah. Tidak mencintai kecuali karena Allah, tidak membenci kecuali karena Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, ia adalah hati yang tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kemunafikan, tidak menyimpan riya, dan tidak menyimpan perebutan dunia. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, perhatikan ungkapan ulama tidak menyimpan. Artinya, penyakit hati bukan tentang apakah ia datang sekali dua kali, tetapi apakah hati menyimpan penyakit itu. Inilah kuncinya, inilah rahasianya. Manusia gelisah bukan karena masalah besar, tetapi karena hati tidak kuat menampungnya. Para ulama menyebutkan bahwa ada 3 sebab utama kegelisahan manusia. Yang pertama, hati menjauh dari Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hati yang jauh dari Allah akan sakit, hati yang dekat kepada Allah akan hidup, hati yang sangat dekat dengan Allah akan tenang. Gelisah adalah tanda bahwa hati sedang memohon untuk didekatkan kembali kepada Allah. Yang kedua, terlalu banyak informasi dunia. Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman, hati manusia akan dipenuhi fitnah seperti tikar yang ditenun satu benang demi satu benang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam penjelasan Ibnu Hajar, fitnah itu mencakup berita, kabar buruk, kesibukan, cerita-cerita dunia. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin sempit ruang hati untuk mengingat Allah. Yang ketiga, dosa kecil yang dianggap remeh. Nabi Muhammad SAW bersabda, hati berkarat karena dosa. Hadis riwayat Ahmad. Dosa kecil tidak membuat hati rusak seketika, tetapi ia meninggalkan bekas sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari hati menjadi keras, dan kerasnya hati adalah awal segala kegelisahan. Yang keempat, terlalu banyak keinginan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kegelisahan itu karena panjangnya angan-angan. Semakin banyak keinginan, semakin sedikit ketenangan, dan menjadikan kita menjadi gelisah. Yang kelima,
tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, orang yang tidak ridho hatinya tidak akan pernah tenang. Yang keenam, bergantung pada makhluk. Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa menggantungkan harapan kepada manusia, maka ia akan kecewa. Dan yang terakhir, hati tidak pernah hening. Tanpa kesunyian, zikir tidak masuk. Tanpa zikir, ketenangan tidak turun. Ulama membagi pembelajaran hati menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, qalbun mayyit atau hati mati. Hati yang tidak mengenal zikir, tidak merasa berdosa, dan tidak peduli akan akhirat. Ibnu Qayyim menyebutnya hati yang hidup untuk dunia saja. Yang kedua, qalbun marid atau hati sakit. Hati yang masih beriman tetapi penuh pertentangan. Terkadang ingin taat, terkadang ingin maksiat. Jenis yang paling sering dialami manusia modern. Yang ketiga, qalbun qasyi atau hati yang keras. Ibnu Taimiyah menyatakan, hati yang menjadi keras karena terlalu banyak tawa, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak melihat hal yang sia-sia. Yang keempat, qalbun munib atau hati yang kembali. Hati yang mulai sadar, mulai menangis, mulai ingin kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang takut kepada Allah dan datang dengan hati yang kembali. Al-Quran Surah Qaf ayat 33. Dan yang terakhir, qalbun salim atau hati yang selamat. Inilah puncaknya. Hati yang selamat bukan hanya dari dosa besar, tetapi selamat dari ketergantungan kepada selain Allah. Hati jenis ini sulit dicapai, tetapi bukan mustahil jika seseorang mengikuti jalan para ulama. Untuk mencapai hati selamat, ulama mengajarkan metode 5 lapis. Lapis pertama, tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa ini memiliki 4 lapisan. Taubat yang sungguh-sungguh, dengan syarat menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi, dan memperbaiki. Menjauhi hati dari syirik kecil. Ibnu Rajab berkata, ria adalah syirik tersembunyi yang merusak ketenangan, bukan maksiat besar, tetapi ria yang kecil yang tidak disadari. Membersihkan hati dari amarah. Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian membersihkan hati dari hasad. Hasad atau iri adalah racun hati terbesar. Kemudian lapisan kedua, tazkiyatun akhlak, menghaluskan akhlak. Ilmu ini berasal dari sanad Malik, Nafi', Ibnu Umar, terdiri dari sabar, ridho, tawakal, qanaah, dan syukur. Setiap akhlak memiliki efek rohani yang menenangkan. Kemudian lapis ketiga, zikir yang terstruktur, metode para sahabat. Zikir yang paling menenangkan hati menurut sanad sahih. Istighfar 100 kali, sholawat 50-100 kali, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali, kemudian mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil 33 kali, dan ditutup dengan doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali. Ibnu Taimiyah berkata, zikir adalah surga dunia. Siapa tidak memasukinya, ia tidak akan masuk surga akhirat. Dan lapis keempat, tilawah Al-Quran dengan tadabur. Allah menyebut Al-Quran sebagai penyembuh. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa ingin mengetahui bagaimana kondisi hatinya, lihatlah apakah ia menikmati Al-Quran. Dan lapis yang kelima, menjaga makanan, pandangan, dan waktu. Ini rahasia besar yang sering terlupakan. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, hati itu cermin. Makanan haram membuat cermin itu buram, pandangan haram menggoresnya, dan kesibukan sia-sia akan memecahkannya. Berikut ada beberapa kisah para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seseorang Yahudi tua. Ia menangis dan ia berkata, demi Allah, bukan Islam seperti ini yang diajarkan Rasulullah. Hati Umar menjadi lembut, dan ia memerintahkan Baitul Mal menanggung hidup lelaki itu.
Kemudian ada Uwais Al-Qarni, pemilik hati tersuci di bumi. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki di Yaman bernama Uwais. Bila ia berdoa, doanya dikabulkan. Yang membuat doanya gampang dikabulkan adalah karena kesederhanaannya dan baktinya kepada ibunya. Dan bagaimana Umar dan Ali diperintahkan untuk mencari dia. Kemudian ada Abdullah bin Mubarak yang menangis saat sendirian. Beliau berkata, ketika aku merasakan manisnya munajat, aku tidak ingin dunia tahu. Inilah qalbun salim, hati yang hanya menikmati Allah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, saat roh keluar dari tubuh, saat mata tidak bisa lagi berkedip, saat nafas menjadi tercekat, yang akan menentukan nasib kita bukanlah rumah, bukan harta, bukan keluarga, tetapi hati. Jika hati bersih, malaikat memberi kabar, jangan takut, jangan bersedih. Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 30. Inilah qalbun salim. Semoga Allah mengaruniakan kita hati yang selamat, hati yang bening, hati yang merindukan Allah, hati yang memandang dunia dengan ringan, tetapi memandang akhirat dengan agung, hati yang selamat dari iri, dari marah, dengki, dan sombong, dan hati yang di hari kiamat kelak diangkat Allah sebagai qalbun salim. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.